Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nabila Tunisa, mahasiswa PPL UIN Antasari, Banjarmasin. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. SK atau standar kompetensi yaitu menggunakan konsep limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan kompetensi dasar yaitu menggunakan konsep limit trigonometri dan menggunakan sifat-sifat fungsi limit dan menghitung limit fungsi trigonometri dengan tabel trigonometri sudut istimewa. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat memahami konsep limit trigonometri dan dapat menggunakan sifat-sifat fungsi limit dan menghitung limit fungsi trigonometri dengan tabel trigonometri sudut istimewa. Nah, materi pada hari ini ada dua, yaitu konsep limit fungsi trigonometri dan sifat limit fungsi. Pertama itu konsep limit fungsi trigonometri, di mana teorema limit itu yaitu misalkan f sebuah fungsi, f memetakan himpunan R ke R, serta L dan C anggota himpunan bilangan real. Pertama, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati C ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Yang kedua, limit fungsi trigonometri fx mempunyai sifat limit x mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C pangkat negatif fx sama dengan limit x mendekati C pangkat positif fx sama dengan L, atau limit kiri yang negatif, limit kiri sama dengan limit kanan yang positif. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Mari kita perhatikan dari grafik di samping, dilihat untuk nilai x mendekati P/2 di sini titiknya. Di sana kita lihat pada grafik bahwa titik itu mendekati 1, di mana limit kiri mendekati 1 dan juga limit kanan mendekati 1. Oleh karena itu, limit x mendekati P/2 sin x sama dengan 1. Karena sebelah kiri dan kanannya mendekati 1. Atau kita juga bisa menggunakan P sama dengan 22/7, maka nilai P/2 itu sama dengan 1,5714 dan seterusnya. Nah, perhatikan pada tabel yang warna biru. Nah, di sana kita masukkan nilai radiannya, yaitu P/2 tadi 1,5714 dan seterusnya. Di sebelah kiri dia mendekati nilai 1 dan di sebelah kanan juga mendekati nilai 1, sehingga limit x mendekati P/2 sin x itu sama dengan 1. Itulah konsep limit fungsi trigonometri. Selanjutnya kita ke sifat limit fungsi, di mana jika limit x mendekati C konstanta atau K sama dengan konstanta itu sendiri. Sifat yang kedua, limit x mendekati C fx, x-nya disubstitusi menjadi C, maka akan menghasilkan fc. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, limit x mendekati C, di mana K fx. Jadi K-nya diletakkan ke depan karena K-nya konstanta, menjadi K limit x mendekati C fx. Selanjutnya sifat yang keempat, limit x mendekati C fx pangkat n, menjadi limitnya taruh ke dalam, jadi limit x mendekati C fx dipangkatkan dengan n. Selanjutnya sifat yang kelima, limit x mendekati C akar n fx. Nah, limitnya masuk ke dalam akar, jadinya n akar n limit x mendekati C fx. Untuk penjumlahan sifat limit itu limit x mendekati C fx ditambah atau dikurang gx itu sama dengan limit x mendekati C fx ditambah dengan atau dikurang dengan limit x mendekati C gx. Dan sifat yang ketujuh yaitu limit x mendekati C, di mana fx dikali dengan gx itu sama dengan limit x mendekati C fx dikali dengan limit x mendekati C gx. Dan sifat yang kedelapan atau sifat yang terakhir yaitu limit x mendekati C fx per gx itu sama dengan limit x mendekati C fx per limit x mendekati C gx dengan syarat gx-nya tidak sama dengan 0. Itu contoh
penggunaan sifat limit fungsi. Dimana tentukan nilai dari limit x mendekati 1, 7x kurang 4. 7x kurang 4 berarti itu operasi pengurangan. Langsung saja kita gunakan sifat yang ke-6, sehingga kita peroleh limit x mendekati 7, limit x mendekati 1, 7x dikurang limit x mendekati 1, 4. Nah, setelah itu kita gunakan lagi sifat yang ketiga, di mana nilai 7 atau nilai konstanta yaitu 7 kita taruh ke depan, sehingga diperoleh 7 limit x mendekati 1x dikurang limit 4x mendekati 1. Nah, selanjutnya 7 berarti tetap 7, limit x mendekati 1x itu 1 dikurang limit x mendekati 1 4. Nah, jadi 7 tinggal dikurang dengan 4, hasilnya 3. Itu contoh menggunakan tabel trigonometri sudut istimewa. Ini tabelnya. Nah, dimana misal ada soal limit x mendekati 0 sin x, maka kita gunakan tes limit x sama dengan 0. Karena tadi x mendekati 0, maka kita gunakan x-nya sama dengan 0. Nah, jadi tinggal kita ganti x-nya jadi 0, sin x menjadi sin 0. Nah, kita lihat ke tabel. Sin 0 mana? Ini sin 0. Ya, sin 0. Berarti hasilnya yang ini. Jadi kita peroleh hasilnya 0. Jadi limit x mendekati 0 sin x itu sama dengan 0. Lanjut. 2x per sin x tambah cos x sama dengan, nah, langsung saja ke pembahasan. Jadi kita substitusi dulu nilai pi per 4 ke nilai x. Jadi x-nya kita ganti menjadi pi per 4. Nah, lalu kita sederhanakan, ini bisa dicoret. Jadi sisa ini sin pi per 2 per sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Kita lihat pada tabel. Pertama kita perhatikan dulu pi per 2 itu sama dengan 180 dibagi dengan 2 itu sama dengan 90, ya kan? Nah, selanjutnya kita bahas sin pi per 2, pi per 2, sin pi per 2 berarti sin 90. 1. Selanjutnya sin pi per 4, 40. Nah, jadi sin p per 4 berarti sin 45 sama dengan 1 per 2 akar 2, sedangkan cos 45 1 per 2 akar 2. Nah, dijumlahkan jadinya 1 per akar 2, lalu kita rasionalkan dikalikan akar 2 per akar 2, sehingga kita peroleh akar 2 per 2. Nah, selanjutnya ke latihan. Jika ada yang kurang paham atau masih bingung, bisa tanyakan langsung di grup Telegram kita. Jika sudah paham, bisa kerjakan soal latihan ini. Langsung saja dikirim ke grup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.